Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Yosep dari Saputra Autocar Malang. Kali ini saya membawa salah satu stok kami, yaitu mobil yang super mahal, yaitu mobil Lexus LX 570 tahun 2016. Sedikit mengulas sejarahnya dari mobil ini. Mobil ini adalah basicnya dari Land Cruiser. Toyota Jepang mengeluarkan mobil premium yang fiturnya lebih melimpah daripada Land Cruiser itu sendiri. Kita mulai dari tampak depannya. Tampak depannya kesannya mobil ini sudah kelihatan bukan mobil murah. Mobil ini yang sangat sangar depannya dengan grill yang begitu besar, dari ciri khas dari Lexus itu sendiri. Di sisi lampu, dia sudah disematkan dengan 3 titik LED proyektor dan ditambahkan juga dengan alis LED dan lampu sennya sudah LED juga. Oke. Di sini sudah dilengkapi dengan ini untuk washer headlamp. Jadi bisa dioperasikan nanti dari tombol di dalam. Dan untuk fog lampnya sendiri dia juga sudah menggunakan 2 LED proyektor. Dari grillnya sendiri, dia begitu lebar dari atas sampai ke bawah. Dengan model grill yang lurus ini menunjukkan ini adalah tipe luxury untuk dari Lexus itu sendiri. Oke, kita lihat dari kap mesinnya. Kap mesinnya di sini ada tarikan-tarikan yang membuat mobil ini lebih makin sangar lah mobil ini. Oke, baik, kita lihat dari posisi dari samping mobil ini. Mobil ini kelihatan sangat futuristik, yaitu ya mobil yang modelnya nggak ngebosenin. Ya, mobilnya ini yang biarpun sampai beberapa tahun ke depan modelnya masih banyak sekali diminati oleh, terutama oleh mungkin bos-bos ya. Mungkin orang-orang penting selalu pakai mobil ini. Di sini mungkin sedikit saya infokan. Di mobil LX 570 untuk listnya ini untuk warna aslinya dia chrome stainless ya. Untuk di list-listnya baik di handle pintu, di list pintu. Nah, untuk di sini kenapa warna hitam? Ini kita pasang stiker black chrome. Untuk bagian rodanya, mobil ini untuk velgnya sendiri sudah dipasang velg ring 21 ya. 21 inci dengan profil ban 285/50. Dan bahan dari velg ini sendiri adalah alloy. Dia sudah menggunakan alloy yang cukup kuat dan kokoh untuk membawa beban mobil ini. Oke, kita lihat dari tampaknya dari Lexus ini, dari tampak belakangnya, dia modelnya sangat kokoh dan gagah sekali. Mobil ini untuk stop lampnya juga sudah menggunakan LED dan untuk lampu sennya juga sudah menggunakan LED. Fitur bagian bagasi belakang ini kita buka mulai dari bagasinya. Oke. Nah, untuk pintu bawah dia masih manual untuk pembukanya. Kita lihat di bagian belakang, di sini bagasinya sangat luas sekali dengan lipatan jok yang cukup rapi sekali. Dan di sini untuk memudahkan Anda untuk membawa barang, misalnya mau melipat jok, di sini sudah dilengkapi dengan tombol elektrik untuk melipat joknya. Oke, kita coba untuk kita gunakan untuk fiturnya. Ya. Oke, praktis sekali. Dan di sini dia masih manual, cuman tarikannya ini nggak terlalu berat. Ya. Oke, kita coba di yang sebelah kiri. Oke. Ya,
Di sini masih ada space yang cukup luas apabila joknya ini kita gunakan untuk penumpang. Di sini masih muatlah untuk dua koper untuk di bagian sebelah sini, di bagian belakang. Oke, kita coba untuk pelipatan joknya. Kita coba. Ya, kita harus lipat dulu untuk sandarannya, baru kita lipat joknya. Kita naikkan dengan sistem elektrik yang mudah sekali digunakan. Oke. Oke, keren sekali dari fitur elektrik dari jok belakang dari Lexus LX 570 ini. Oke. Kita tutup. Baik, kali ini saya ada di kabin tengah dari Lexus LX 570. Kita lihat fitur apa aja yang ada di tengah ini. Mobil ini untuk door trimnya sendiri, dia di sini sudah dibalut dengan kulit, dan di sini bahannya juga bahan yang soft, dan sudah dilengkapi dengan tirai di sini untuk jendela untuk pintunya sendiri. Oke. Dan di sini sudah dilengkapi dengan TV LED ya, ini ya. Kurang lebih ini 10 inci yang bisa kita operasikan sendiri dari sini. Kita benar-benar mobil ini dengan apa ya? Ini dia sudah full entertain yang di bagian belakang, karena mobil Lexus itu sendiri biasanya yang duduk di sini adalah, yang duduk di belakang adalah bos, yang depan baru drivernya. Tapi tidak menutup kemungkinan mobil ini juga sangat nyaman sekali, sangat apa ya? Apabila kita kendarai sendiri, mobil ini juga sangat oke sekali. Oke, kita lihat fitur apa aja yang di sini. Kita lihat ke bagian armrestnya. Ya, kita bisa mengoperasikan untuk AC di sebelah sini, di armrest. Dia di sini sudah ada penghangat joknya, kita bisa operasikan dari sini, dan di sini juga ada untuk mendinginkan jok. Dan di sini untuk saya tingginya nggak sampai 170 sih, tapi kalau untuk ukuran orang 170 di sini masih cukup lega. Dan di sini sudah disematkan dengan, ya, dia sudah mundur, ini mentok, ya. Dia sudah disematkan dengan pengatur jok elektrik juga. Oke. Ya, kita bisa mengatur senyaman kita untuk duduk di belakang. Oke. Ya, di sini fiturnya yaitu kita bisa mengoperasikan untuk AC, pemanas jok, dan pendingin jok. Oke. Di sini untuk layar entertainnya, kita lihat di sebelah sini. Di sini sudah dilengkapi dengan, misalnya kita mau menggunakan HDMI, kita bisa menggunakan untuk apa, headphone ya, earphone atau apa, kita bisa gunakan di sini. Jadi masing-masing penumpang dia bisa menggunakan fitur entertainnya itu masing-masing. Jadi bisa digunakan di kiri, bisa digunakan sendiri, mau muter apa, mau muter film, muter lagu. Di sini dia mau muter dengan lagu kesukaannya sendiri atau film kesukaannya sendiri. Kita bisa operasikan sendiri-sendiri. Untuk keamanan, mobil ini di bagian tengah, di sini juga dibekali dengan airbag untuk kanan kiri penumpang bagian tengah. Jadi cukup aman dan nyaman saat menggunakan mobil ini. Oke, kita lihat ke bagian depan. Baik, kali ini saya sudah di kabin driver LX 570. Di sini saya benar-benar merasakan sesuatu mobil yang fiturnya sangat melimpah sekali. Oke, kita lihat dari bagian pintu dulu. Untuk bagian door trimnya,
Di sini sudah dibalut dengan kulit dengan bahan softcase juga yang lembut. Di sini sudah dilengkapi dengan memory seat apabila kita mengemudikan sesuai dengan kenyamanan kita saat mengemudi, kita bisa simpan memory seat di sini. Oke, di sini sudah dilengkapi dengan tombol retract-nya. Juga bisa dengan ada auto retract dan pengatur spion kanan kiri, central lock dan power window. Oke, kita lihat dashboardnya. Kita lihat dashboardnya di sini juga menggunakan bahan yang lembut dan ini soft. Oke, teksturnya sangat lembut sekali dan benar-benar mewah untuk bagian dashboardnya ini dengan ini wood panel yang ini benar-benar bukan tempelat, tapi ini adalah kayu asli. Ini adalah kayu asli. Toyota Jepang membuatnya. Nggak tahu ini buatnya gimana, mungkin ke tukang kayu dulu kali ya. Untuk setirnya dia menggunakan bahan kayu juga untuk setirnya, dan dibalut di samping sini dengan kulit yang ini benar-benar mengesankan kesan sportinya yang juga termasuk cukup elegan. Oke, kita lihat lagi di sini sudah dilengkapi dengan pedal shift. Pedal shift saat kita akan menggunakan transmisi manual, di sini sudah dipasang fitur pedal shiftnya. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan mode setirnya untuk mengoperasikan entertainnya, untuk mengoperasikan di sini untuk tombol-tombol di speedometer. Oke, di sini juga dilengkapi dengan fitur teleskopik untuk setirnya. Jadi kita mudah sekali untuk mengatur posisi duduk kita saat mengemudi senyaman kita. Oke, apabila kita matikan mobil ini mobil ini akan, untuk setirnya dia akan naik sendiri dan kita akan lebih mudah untuk turun dari mobil. Dan apabila kita nyalakan mobil ini, mobil ini akan naik turun sendiri ini setirnya. Kita lihat dari fitur di sini, ini perbedaan dari antara Lexus dengan mungkin Land Cruiser ya. Untuk kalau di Lexus sendiri, dia untuk head unitnya dia sudah menggunakan full LED seperti ini, kurang lebih 12 in lah ini. Dengan kita bisa mengoperasikan dia dengan sebuah kursor di bawah sini di console box. Nah, ini kita bisa dengan mudah untuk mengoperasikannya. Misalnya kita akan menggunakan navigasi atau mungkin kita bisa mengontrolnya di sini. Nah, kita juga bisa mengontrol yang lain di sebelah kanan. Misalnya kita lagi jalan, kita menggunakan navigasi, tapi kita akan memindah ini untuk menu di head unitnya itu sendiri. Di sini sudah ada displaynya di samping sini ya. Di sini sudah dilengkapi dengan jam yang dibalut dengan ini bahan metal untuk jamnya. Ini sangat elegan sekali. Dan di bagian bawah sendiri masih terpasang untuk CD ya di sini. Dan untuk tombol AC-nya, untuk AC-nya kita bisa mengoperasikan kanan dan kiri. Jadi misalnya kita terlalu panas, untuk di sebelah kiri dia bisa mengoperasikan sebelah kiri sendiri dan sebelah kanan sendiri. Kita lihat ke fitur bagian di console box-nya sini. Ya, ini sangat banyak sekali fitur-fiturnya yang ada di console box ini. Tidak hanya cup holder aja, tapi di sini disematkan dengan fitur-fitur yang cukup lengkap sekali. Baik, kita lihat dari sini. Di sini sudah ini juga ada dipasang wireless charging untuk di bawah sini. Nah, untuk di bagian sini dia sudah menggunakan electric handramnya, dan di sini tuas persnelengnya.
Di sini untuk tombol kursor untuk menggunakan entertainnya, dan kita lihat di bagian sini, di bagian sini, di sini sudah dilengkapi dengan pemanas jok dan pendingin joknya. Dan di sini ini juga ada fitur untuk mengatur air suspensionnya. Dan di sebelahnya ini untuk mengatur mode off-road ya. Untuk mode off-roadnya di sini kita bisa menggunakan saat off-road, misalnya kita menggunakan di mode high atau low. Oke. Dan di sini juga dipasang mode berkendara yang di sini ada 3 mode untuk berkendara, yaitu eco, normal, dan sport. Kita lihat di sebelahnya sini. Di sini juga ada mode untuk off-road. Jadi di sini modenya ini Crow MTS ya. Ini mode off-road yang bisa digunakan nanti, dia bisa membaca medan yang kita lewati dan kita bisa mengoperasikan mobil kita dari tombol ini. Selain dari fitur-fitur di konsol box yang sangat lengkap sekali, ini di sini juga ada laci lagi, laci penyimpanan, dan ternyata ini adalah cool box. Ini tempat untuk mendinginkan minuman Anda, biar saat kita berkendara minuman kita tetap fresh, kita bisa simpan di sini. Kita lihat di sini juga ada sudah dipasang sunroof. Kita coba untuk sunroofnya. Oke, ini untuk membuka ke atas, dan ini untuk kita akan buka. Jadi di sini ada 2 tombol. Yang sebelah kiri dia untuk membuka aja. Kalau untuk yang sebelah sini untuk membuka ke atas saja, dan di sini untuk membuka ke belakang. Oke, kita coba tutup. Oke, untuk lampu interiornya sendiri di sini sudah dilengkapi dengan fitur touchscreen. Oke, kita tinggal tekan aja. Ini lampu bacanya juga touchscreen. Oke, kita matikan cukup dengan 1 jari aja, kita tekan aja. Oke, untuk sun visornya sendiri dia sudah dipasang dengan mirror dan lampu. Untuk sebelah kiri sama, sebelah kiri juga dilengkapi dengan mirror dan lampu juga. Oke, mobil untuk kenyamanannya sendiri, mobil ini dibekali dengan airbag, kurang lebihnya kalau nggak salah kita hitung aja 1, 2, 3, 4, mana lagi 5, 6, 7, 8, kurang lebih 9 airbag dari mobil ini untuk keamanannya sendiri. Oke, dan di sini juga ada tombol RSCA. Apa itu tombol RSCA? Yaitu saat kita misalnya mobil ini dalam keadaan misalnya ya mungkin ya kita nggak tahu di jalan, mungkin kita akan terjadi kecelakaan, mobil ini dengan sendirinya akan mengembang untuk untuk airbagnya, untuk keamanan driver itu sendiri. Dan apabila RSCA-nya biasanya kalau kita gunakan mobil ini dengan di medan off-road yang sangat ekstrim, untuk menghindari airbagnya ini biar tidak mengembang, kita mematikan RSCA-nya ini. Kita tekan tombol off di sini. Baik, untuk di bagian speedometernya sendiri, di sini sangat lengkap sekali untuk fitur-fitur dari untuk trip, untuk kita saat menggunakan mode berkendaranya, mau di misalnya nih di eco atau di sport ataupun di comfort. Di sini juga kita bisa lihat untuk konsumsi bahan bakar, range-nya. Ya, kita mungkin riwayat saat kita perjalanan di sini cukup lengkap sekali untuk informasinya. Oke. Dan di sini untuk RPM dan speedometernya dia masih menggunakan analog. Jadi belum full MID. Untuk entertainnya sendiri, untuk kenyamanannya mobil ini dipasang dengan kurang lebihnya kalau nggak salah itu 19 speaker, bekerja sama dengan Lexus yaitu Mark Levinson. Kita lihat kenapa mobil ini saat digunakan
begitu kedap sekali, tidak ada suara dari luar yang masuk. Karena mobil ini juga dibekali dengan kaca. Kaca ini sudah double glass. Jadi sangat tebal sekali untuk kaca dari mobil LX570 ini. Di sini masih ada tombol-tombol apa aja di sini. Nah, baik di sini ada untuk mengatur kecerahan speedometer, dan di sini untuk mengatur odo tripnya, dan di sini ada tombol untuk on off-nya, untuk on off seat ya ini ya. Di sini ada tombol HUD, dan di sini juga ada tombol washer, lampu washernya ya. Ini tombol lampu washernya. Ya, oke. Di sini untuk lampu jauh, auto untuk lampu jauhnya. Kita lihat dari joknya ini sendiri. Mobil ini full black. Yang ini membuat mobil ini kesannya sangat mewah dan elegan sekali. Yang sudah dibalut dengan full jok kulit. Yang di sini yang ada fitur ada lubang-lubang. Yang ini membuat kita mungkin apa ya? Dia tidak membuat kita saat duduk di jok ini tidak terasa panas. Oke, dan dia juga sudah dilengkapi dengan electric seat. Ya, baik kanan maupun kiri, baik tengah maupun belakang semua sudah full elektrik. Kita lihat kenapa mobil ini sangat mahal, baik barunya maupun bekasnya. Kita lihat, ini adalah yang menyebabkan mobil ini sangat mahal. Mobil ini dibekali dengan mesin V8 5700 cc. Inilah yang membuat mobil ini mahal. Mahal dari mobilnya karena fitur-fiturnya yang luar biasa, yang cukup lengkap sekali. Itu menyebabkan pajaknya pun juga mahal dari mobil ini. Kali ini kita coba mobil dari Lexus LX570 ini. Bagaimana rasanya, apakah benar-benar mobil ini memang bisa dibilang nyaman? Oke, kita coba mobil ini. Mobil ini memang benar-benar saat kita naik, kita benar-benar serasa dimanjakan saat mengemudi mobil ini. Kita benar-benar merasa apa ya? Merasa kayak gagah sekali gitu loh. Oke, kita coba, kita akan putar balik seberapa untuk putaran setirnya di mobil ini. Oke, mobil ini cukup ini sih, untuk putarannya cukup banyak dia. Jadi kita nggak perlu ambil haluan yang terlalu jauh saat kita putar balik. Nah, dan rasanya mobil ini memang kedap sekali. Benar-benar tidak ada suara dari luar yang masuk saat kita mengendarai mobil ini. Oke, kita coba. Ini saya menggunakan mode Eco-nya. Saat kita menggunakan mode Eco, mobil ini sih ya, coba saya injek gasnya sedikit sih, rasanya sih masih biasa aja. Kita coba ke mode Comfort. Oke, kita pindah ke mode Comfort. Saya akan gas. Oh, ada perbedaan dari mode Eco ke mode Comfort. Tarikannya dia lebih responsif. Dan kita coba ke mode Sportnya. Langsung akan injek gasnya. Oh, bener-bener terasa saat kita menggunakan mode sport dari LX570 ini. Bener-bener tenaganya powerful.
Oke, pengeremannya pun dia sangat lembut sekali dan tidak membuat penumpang, mungkin misalnya ada bos kita di belakang kita rem mendadak pun tidak membuat bos kita ini terbangun. Mobil ini benar-benar lincah. Biarpun mobil yang sangat besar ini, mobil ini sangat lincah sekali saat dikemudikan. Baik teman-teman semua, demikian ulasan review dari mobil Lexus LX 570 tahun 2016 yang super mahal. Oke, silakan mungkin teman-teman mau menambahkan, mungkin dari saya yang saya review ada kurang lebihnya, mau menambahkan silakan komentar di bawah kolom komentar. Dan apabila teman-teman mungkin mau request mobil apa yang mau di review, silakan tulis komentar juga di kolom komentar. Oke, baik, sampai ketemu lagi di review mobil selanjutnya dari Saputra Autocar Malang. Dan sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Oke, sampai jumpa. Salam Saputra Autocar.